Kalau di definisi kawan-kawan, kalau di dalam definisi itu ada dua biasanya. Pertama, lugatan. Apa? Kedua, istilahan. Apa kemarin secara istilah? Wasfan bil kalam wal mutakallim. Wasfan bil kalam Mutakallim. wal mutakallim. Jadi sebuah sifat atau sesuatu yang disifati untuk perkataan atau orang yang berbicara. Jadi balaghah ini nanti, kata balaghah di dalam bahasa Arab itu dia itu sifat yang menempel kepada kalam, yaitu ucapan atau perkataan atau si mutakallim itu sendiri. Nanti berbeda. Apa itu nanti balaghatul kalam? Kemarin apa? Hah? Mutabaqatuhu. Jangan ragu-ragu. Soalnya ini bukan ujian. Balaghatul kalam sama balaghah al mutakallim. Apa balaghatul kalam kemarin? Hah? Mutabaqatuhu lil muqtadal hal. Muqtadal hal. Apa sih artinya? Tuntutan, apa? Kesesuaian. Bunya ini maksudnya kesesuaian kalam. Mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Jadi kesesuaian perkataan terhadap tuntutan keadaan. Itu. Sedangkan yang kemarin balaghatul mutakallim apa? Malakatun yang malakah. Malakah itu artinya kemampuan. Yang tadi rubiha. Ya. Siapa yang bisa? Jadi si mutakallim seperti bicara gitu, memiliki kemampuan yang mampu dengannya kemampuan itu apa? Ala ta'lifi kalamin balighin. Ya, jadi kalau balaghah itu nempel pada sifat seseorang, maka si seorang itu dia memiliki kemampuan yang dengan kemampuannya itu dia itu mampu ya menyusun taklif, menyusun kalam baligh. Oke? Jadi dia punya kemampuan untuk merangkai kata-kata sampai kata-katanya ini atau kalimatnya sampai ke orang lain. Itu berarti balaghatul mutakallim. Ala ta'lifi kalamin baligh. Terus fi ayyi ma'nan. Tulisannya kurang jelas ya? Nggak tulisan saya? Iya. Fi ayyi ma'nan yuqsad. Ya, di setiap makna yang dituju sama dia. Ya, jadi si si mutakallim itu benar-benar memperhatikan perkataannya yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan. Nah ini balaghah kita murajaah dulu. Kita ulangi. Nah kemarin itu ada hal yang belum Anda sampaikan, yaitu adalah al-fasahah secara bahasa. Al-fasahah ada lugatan, ada istilahan. Pokoknya nanti kalian kalau dalam ilmu, semua ilmu kecuali ilmu fikih, itu nanti kalian akan mendapati definisi imma lugatan wa imma istilahan. Ada kalanya nanti kalian mendapati secara bahasa, ada kalanya nanti secara istilahan. Kecuali nanti di ilmu fikih lugatan wa syar'an. Ya, secara bahasa, secara syari'. Kalau dalam ilmu fikih. Oke. Kemarin apa? Fasal lughah. Nah, fasal lughah artinya al-bayan waz-zuhur. Artinya adalah jelas. Artinya adalah jelas. Contohnya apa? Contohnya adalah
afsahu as-sabiyyu fi mantikihi. Anak kecil itu sudah jelas dalam bicaranya. Kan kalian kalau mendapati anak kecil ngomong tuh ada yang terbata-bata, mau beli es krim. Nah berarti itu belum fasoha. Dede mau kemana beli es krim itu di depan, mau nggak beli es krim? Ya tete beliin es krim. Kayu. Ini mau. Kayak pernah lihat kan, maksudnya nggak dengar anak kecil yang apa namanya perkataannya itu nggak jelas, betul nggak? Ya. Apa sih ngomong apa? Tadi kakak lihat itu di kok misalkan apa, itu berarti belum pas operasi. Sedangkan kalau anak kecil yang umurnya 3 tahun atau 5 tahun sampai 5 tahun lah, ketika dia ngomongnya itu udah jelas, maka disebut dengan fasih. Fasih. Maksudnya perkataannya itu jelas gitu di telinga kita. Oke. Nah, sedangkan secara istilah kemarin apa? Wasfan. Lil kalimah. Terus wal kalam, atau nanti bahasa lain daripada kalam tarkib. Makanya kemarin pakainya apa? Tarkib. Wal mutakallim. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau fasoha itu nanti sesuatu sifat yang nempel pada kata ataupun tarkib. Bahasa yang lain kemarin tarkib. Atau mutakallim. Mutakallim itu sendiri. Oke. Tapi nanti kita ngebahas lebih fokus kepada sifat untuk kalam, sifat untuk kalimah dan untuk kalam atau kalimah dan tarkib. Kemarin apa aja? Kalau kita ingin menghukumi suatu kata dia itu fasih, maka dia harus terhindar atau sepi dari berapa hal? 3. Oke, mana di sini? Salamatul apa? Kalimat. Salam atau fasoha, kalau fasoha ya. Kalau di kitabnya apa? Salamah ya? Hah? Fasohatul kalimah ya Pak. Kita mau belajar dulu. Fasohatul kalimah, quluha. Yang pertama apa? Ya, min tanafuril huruf. Ada di kitab itu kan? Yang mana al-muaddi ila usrin nutqi biha. Yang mana mengakibatkan kita itu kesulitan untuk mengucapkannya. Tapi ini dalam barometer siapa? Orang Arab. Orang Arab itu bilang apa? Kemarin tuh contohnya. Kalau itu bagi orang Arab susah. Kemudian yang kedua apa? Mu'minal Goroba. Yang ketiga apa? Wa minal Mukhalafatul qiyasi sorfi. Nah ini fasohatul kalimat. Sedangkan fasohatul tarkib uluhu min berapa? 3 juga kemarin dari apa? Tanafuril kalimat. Tanafur al kalimat bisa juga alat mujtami'ah, yang tergabung, yang tersusun. Yang kedua apa kemarin? Mukhalafatul masyhur. Mukhalafah masyhur. Qawaidin
Nah, kan yang ketiga dari Ta'id. at-ta'kid. Yang mana ta'kid ini itu menyulitkan kita untuk memahami kalimat tersebut. Contoh, mau langsung dihapus. Atau aja nanti nulisnya di Yang di tengah dulu. Wah, ada kayu. Tolong hapusin. Paham nggak? Paham. Dari su. Oh ini tinggal. Iya, ada di kinti. Ya, yang mana ini dua itu? Iya. Yang dua itu bukan. Kok bukan apa? Maksudnya panas yang jangan jadi kinti. Oh iya, mana? Ringkasnya. Oh, mau nunggu itu mana? Nunggu aja dulu. Mau ngambil cooler Ustaz. Oh, Gerah ya Ustaz. iya. Males nih. Biar diambilin cooler. Kalian emang nggak panas? Panas. Teman-teman panas ya? Karena mungkin nggak dari luar ya. Iya. Dari rumah. Males nih Ustaz. Panas sih. Karena kan memang udah masuk musim panas. Vina apa? Kok Vina nggak peka sih kan ini? Itu ada yang aja. Vina yang panggil. Diangkat saya. Bisa kan? Awas Ben. Kasihan kecil. Vina aja. Apa sih? Aduh Vina. Oke. Nah, kemarin kita sudah ngebahas ilmu ma'ani ya. Sebelum itu sebenarnya Ana pengen nerangin dulu apa itu perbedaan nanti musnad ilaih dan musnad. Teman-teman kedinginan nggak? Enggak? Nggak kerasa sih. Hah? Asal perut. Saya atur dulu ya. Itu Pakai body swing. Itu ntar belum nge-swing aja nanti. Itu kena juga kok. Iya, sabar sih. Enggak. Zikir sekalinya. Ya, tak. Kasihan. Sana mulu. Biar Bakal kena Siapa swing. ya? Evin. Ini kan terus ini kan. Ada ya? Iya. Jangan Biar kena. masuk Telegram nanti bisa dia upload. Wow, kamu ngatain. Lihat dong, belakang lu nih. Kena sebenarnya nanti kelihatan nih Jangan banget. uploadnya kemana. aduh, malu banget. Iya. Jelek gitu kelihatan dong. Aduh malu nih. Udah kayak dayang-dayang. Oke, hak mau maju. Hah? Jangan Kau ada rancu.
Kelihatan nggak? Sebelum nanti kita masuk ke dalam agrot daripada musnad ilaih dan musnad, kita harus tahu dulu nih. Nah, kalau dalam ilmu nahu, jumlah itu terbagi menjadi dua. Jumlah itu terbagi berapa, kawan-kawan? Dua. Ada yang disebut dengan apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah dengan jumlah Fi'liyah. Apa bedanya? Oh iya. Kalau yang pertama jumlah ismiyah, ingetin, yang diawali dengan Isim. Nah, Muhammad ini dia isim, nama. Oke? Nah, nama. Maka kedudukannya Muhammad ini kalau dalam ilmu nahwu apa? Mubtada. Mubtada. Qaimun setelah mubtada pasangannya apa? Pasangan mubtada. Khobar yang mengabarkan Muhammad sedang apa? Berdiri. Sedang berdiri. Jadi makna aslinya ini gini. Annaka ya. Apa? Akhbarta qiyam Muhammad. Maknanya adalah kamu sedang mengabarkan berdirinya Muhammad. Ya. Maka Muhammadun di sini sebagai mubtada. Qaimun di sini sebagai khobar karena sedang mengabarkan Muhammad sedang berdiri. Oke. Di dalam ilmu balaghah, mubtada disebut musnad ilaih. Khobar disebut musnad. Musnad artinya yang bersandar. Musnad ilaih yang disandarkan kepadanya. Oke ya. Ini di dalam apa? Di dalam istilah apa? Balaghah. Pakainya musnad ilaih dan musnad. Kenapa? Ada yang tanyain? Contoh mudhof ilaih itu dia akhirnya mesti jer. Babul fasli. Nah, maka susunan ini dalam ilmu nahwu disebut susunan idhofah. Idhofah itu menggabungkan kata yang satu dengan yang lain, tetapi nanti menjadi kepemilikan. Babul fasli. Nah, berarti bab di sini sebagai mudhof. Al-fasli di sini sebagai mudhof ilaih. Oke. Dan dia bedanya nanti kalau mudhof ilaih harokat akhirnya mesti kasroh atau fi mahalli jar. Nah, nggak bisa kalian bilang babul faslu. Nggak bisa kalian bilang babul faslu. Ini salah. Maka ini bukan yang dimaksud dengan mubtada dan khobar. Contohnya apa? Mudhof ilaih itu di kalimat bismillah. Asal katanya itu bi dengan ismi. Bi di sini harfu jar. Nah, ismi sama Allah, ismillah, dia susunannya idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Maka isim di sini sebagai mudhof, Allah di sini sebagai mudhof ilaih. Dan tidak bisa dibilang sebagai mubtada atau khobar. Jadi dua kata yang disusun sehingga memiliki makna. Bab memiliki makna emang pintu, tapi ketika kita idhofahkan, kita gabungkan dengan fasli, maka bab ini khusus milik siapa? Fasli. Milik fasl. Babul hujrati. Berarti bab di sini kita idhofahkan ke kata hujrah milik siapa? Hujrah. Abi. Berarti bapak saya. Kalau ab aja itu umum, bisa bapak abuhu, bisa abuki, bisa abuka, bisa abi gitu. Nah, maka ketika diidhofahkan itu punya makna khusus. Paham ya? Kembali lagi ke sini. Nah, kemudian berbeda dengan di jumlah fi'liyah. Apa bedanya tadi ismiyah yang didahulukan dengan isim? Muhammad disebut sebagai isim. Di jumlah fi'liyah
yang didahulukan dengan fi'il. Koma di sini fi'il. Sedangkan Muhammad di sini dia sebagai isim. Ya. Dan pasangan yang cocok dengan fi'il apa? Fa'il. Fa'il, orang yang melakukan. Fi'il pekerjaannya, sedangkan fa'il orang yang melakukannya. Maka Muhammad di sini dia ism. Dia apa? Dia isim. Nah, Muhammad di sini dia sebagai musnad ilaih. Sedangkan koma di sini sebagai musnad. Nah, maka sudah kita tahu di mana aja letak musnad. Musnad ilaih dulu dah. Musnad ilaih itu terletak pertama di mubtada. Yang kedua di al-fa'il. Ya. Sedangkan musnad itu terletak di dua juga, tapi sebenarnya banyak. Pertama di mana? Di khobar. Kedua di fa'il. Nah, di dalam ilmu balaghah nanti sebutan untuk mubtada itu musnad ilaih. Maka jelas berarti yang musnad ilaih ini semuanya isim. Karena nanti mubtada dia harus isim, nanti fa'il dia juga harus isim. Seperti itu. Bukan pusing. Fi'il atau fa'il? Khobar dan fi'il. Fi'il atau fa'il? Al-fa'il. Karena dia isim. Oh ya maaf. Yang ini ya? Iya. Loh. Iya betul. Fi'il ini fi'il. Males. Tapi nanti banyak kalau di sini yang di kitab itu banyak. Kemarin kita sampai mana ya? Ayo coba kita. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kemarin itu tujuan daripada khobar apa pertama? Ifadatul hukmi, yaitu adalah memberikan kabar ke orang lain, memberikan informasi. Memberikan apa? Informasi. Misal, anak baru selesai ngafal Quran, kemudian anak bilang ke teman anak hafizul Quran. Berarti di situ anak sedang apa? Sedang mengabarkan kalau anak ini baru ngafal Quran. Sedangkan yang kedua, imma ifadatu qaulil mutakallim aliman bihi. Nih bedanya sama ifadatul hukmi dengan ifadatul qaulil mutakallim aliman bihi. Kalau ifadatul hukmi itu kita cuma ngasih kabar ke orang, dan orang yang kita kasih kabar itu nggak tahu. Ya, orang yang kita kasih kabar nggak tahu. Sedangkan kalau yang kedua itu kedua-duanya sama-sama tahu. Baik nanti si mutakalim, orang yang ngomongnya, atau mukhatabnya yang lawan bicaranya. Misal siapa namanya itu? Ya. Hah? Rijal. Oh, Masya Allah. Sajel misal. Baru ngapal Quran selesai. Nah, anak tahu nih ngapal Quran. Kemudian anak ketemu sama beliau. Anta hafizal Quran. Itu anak bukan lagi memberikan informasi, tapi pengen ngasih tahu kalau anak juga tahu bahwasanya beliau ngapal Quran. Ini sering terjadi ketika kalian sudah tahu informasi bahwasanya teman kalian bermasalah, terus kalian pura-pura polos nggak tahu. Kamu kemarin ini ya dapat surat ya? Ya kan itu kan sebenarnya kalian udah tahu gitu, bukan lagi ngasih tahu.
Atau gini, kemarin contohnya apa kemarin? Di sini ada nggak kakaknya yang kerja di luar negeri? Di Arab Saudi. Nggak ada. Atau inilah Umma. Jadi Umma misalkan lagi safar ke Italia, datang. Nah yang tahu cuma satu orang. Nah satu orang ini ngomong ke temennya Umma datang. Nah itu sedang memberikan informasi bahwa kedatangannya siapa? Umma. Sedangkan kalau kedua pihak sama-sama tahu si A dan B ternyata Umma datang dari Italia ke Mesir, si A bilang ke si B Umma datang. Itu sedang bukan memberikan informasi. Hanya ingin memberikan tahu, saya tahu juga loh Umma datang. Masuk nggak? Masuk. Ya. Yes. Nah yang kemarin juga ada cerita kan. Jadi kita tuh harus melihat keadaan si mukhatab. Ingatin mukhatab itu lawan bicara. Sedangkan mutakalim orang yang berbicara. Nah si mukhatab ini udah nih. Udah. Benar. Udah. Nih, perhatiin ya. Nih, kalau kita ingin mengabarkan berdirinya si Zaid, kita cuma bilang berdirinya Muhammad, kita cuma bilang Muhammadun qaimun. Nah, berarti ini maknanya adalah ikhbar qiyamu Zaid. Ikhbar qiyamu Muhammad. Maaf. Ikhbar qiyam Muhammad. Kamu sedang mengabarkan berdirinya Muhammad. Ternyata orang yang kamu kabarkan, lawan bicara kita ini ragu, mutaraddid. Ya masa sih Muhammad kaunya tidur? Apa yang harus kalian lakukan? Kemarin? Bitakid. Salah satunya dengan huruf apa? Inna. Berarti inna apa? Muhammadan. Iya, inna Muhammadan qaimun. Adanya inna ini menekankan bahwasanya Muhammad benar-benar berdiri. Karena yang lagi kita kabarkan, karena orang yang kita kabarkan itu ragu. Masa sih dia berdiri? Nah, inna Muhammadan qaimun. Berarti ini tipe yang kedua. Tipe yang pertama dia nggak tahu apa-apa, dia langsung percaya dengan berdirinya Muhammad. Sedangkan orang yang kedua dia mutaraddid, ragu dengan berdirinya Muhammad. Maka kita ngomong lagi dengan dia, ngomong lagi inna Muhammadan qaimun. Kemudian ada tipe yang lain. Apa? Yang mungkir, namanya bahasa Arabnya apa? Mungkir. Orangnya itu ingkar terus, orangnya ngebantah terus, ngeyel. Apa sih? Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sama juga menggunakan tauhid, tapi dua tauhid. Pertama dengan inna Muhammadan pakai huruf lam, laqaimun. Berarti tauhidnya ada dua. Pertama dengan inna, kedua dengan lam. Berarti benar-benar ini kata ini kita ucapkan bukan kepada orang yang ngeyel. Jadi kalau orang ngeyel nggak perlu kita bilang inna Muhammadan laqaimun. Ya. Kalau orangnya nurut, kalau orangnya percaya, kalau ada kabar cukup dengan yang mana? Pertama. Yang pertama aja, cukup dengan yang ini. Tapi kalau dia orangnya ragu-ragu, Kedua. pakai yang kedua, pakai apa? Inna. Pakai tauhid. Tapi kalau dia orangnya suka ngeyel, Inna. dengan Lam. Jadi kalian kalau dalam bahasa Arab ya ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Pakai sesungguhnya. Misalkan kalian cuma mengabarkan Muhammad datang atau Muhammad berdiri. Orang yang pertama
Dia sudah percaya, oh iya Muhammad berdiri, Muhammad datang. Tapi dia ragu. Ternyata ada orang yang kita ngomong ketika Muhammad datang dia ragu, masa sih datang? Maka kita harus bilang apa? Sesungguhnya Muhammad datang, pakai sesungguhnya. Kalau dia itu mungkir, maka kita bilang sesungguhnya Muhammad benar-benar datang. Jadi untuk apa? Menekankan. Kayak kita baca lagi kemarin itu sampai wa iradul kalam ala hadzal wajhi. Nah, maka dalam kitabnya dibilang ya, menyampaikan perkataan, menyampaikan kalam dengan cara ini disebut apa? Yusamma muqtadha zahir. Yusamma apa muqtadha zahir? Yaitu adalah tuntutan keadaan yang jelas. Tuntutan keadaan yang jelas. Tuntutan keadaan yang nampak bahwasanya orang itu mutaraddid atau orang itu mungkir. Jadi kan nggak semua tipe orang sama, betul nggak? Kalian bakal mendapati orang itu yang nanti kayak ke dokter aja. Orang itu kalau ke dokter itu ada yang ngeyel. Dok, kalau orang yang nggak ngeyel, dia mengabarkan minum obat cuma 1 kali aja nih gitu, kamu bakalan sembuh. Tapi nanti kalau ada orang yang ngeyel gimana? Dia kan nanti dokter Tirta marah-marah lagi. Tahu kalian dokter Tirta? Sama dokter Gia ya. Kadang ngefans dokter Gia apa dokter Tirta? Iya. Dokter Gia karena soft spoken. Grand point. Iya nggak? Kayak auranya positif terus gitu. Nah, waqad yahrujul kalam ala khilafi muqtadha zahir. Terkadang perkataan yang kita sampaikan itu keluar daripada tuntutan keadaan yang nampak. Contohnya apa? Fayaj'alu ghairul munkir kal munkir. Ada di suatu waktu kita itu menjadikan orang yang tidak ingkar tetapi diposisikan sebagai orang yang ingkar. Nah, syaratnya apa? Idza zahara alaihi syai'un min amaratil inkar. Jika ketika kedatangannya itu ya ada sesuatu tanda-tanda pengingkaran. Jadi misalkan gini. Misalkan di sini ada yang ini enggak? Yang bisa gambar. Ada. Misal ada orang bisa gambar. Ada orang bisa gambar. Contohnya ada 2 orang lah. Ada 2 orang nih contohnya. Ustazah siapa antum? Hah? Diana. Ustazah Diana dan Hah? Ustazah Diana dan Ustazah Yesa. Jadi gini, contohnya nih biar gampang. Kedua-duanya ini bisa ngegambar. Bisa apa? Bisa menggambar. Ustazah Yesa itu bawa apa? Bawa alat-alat gambar. Bawa cat, bawa kuas. Bertemu dengan Ustazah Diana yang dia juga bisa ngegambar. Sebenarnya bukan lagi apa? Bukan lagi mengingkari ketidakbisaan atau bukan lagi mengingkari Ustazah Diana. Dia cuma bawa apa? Bawa alat gambar. Nah, tetapi Ustazah Diana ini menganggap Ustazah Yesa itu seperti orang yang ingkar. Maksudnya dia tuh nggak percaya tak saya ini bisa menggambar gitu. Ustazah Diana bilang dalam hatinya dia tuh nggak percaya tak. Karena ada apa? Tanda-tanda seperti orang sedang mengingkari apa? Bisanya Ustazah Diana menggambar. Maka ketika datang Ustazah Yesa bawa alat tulis, itu kan sebenarnya bukan sedang mengingkari. Paham nggak? Tapi dijadikan sebagai orang yang ingkar. Maka ketika itu juga Ustazah Diana harus takkid ngomongnya ke dia, ke Ustazah Yesa. Saya ini benar-benar bisa menggambar. Jadi kedatangan Ustazah Yesa itu ke Ustazah Diana yang bisa menggambar juga, seakan-akan lagi ngebantah Ustazah Diana, padahal enggak. Karena ada apa?
karena ada imarat. Nah, di sini imarat itu tanda-tanda ya. Amarat. Nah, contohnya di sini contohnya. Ja'a syakikun 'aridun rumhahu. Datang si syakik membawa tombaknya. Ya. Nah, kemudian ada orang yang bilang ke Syakik, "Hei Syakik, inna bani ammika fihim rimah." Hei Syakik, katanya, anak pamanmu juga itu punya apa? Punya tombak. Nah, Pak Syakik pun la yunkiru rimah bani ammihi. Si Syakik itu tidak mengingkari tombak anak pamannya. Dia cuma bawa tombak. Dia cuma apa? Bawa tombak. Tapi orang yang melihatnya seakan-akan sedang mengingkari tombak anak pamannya gitu kan. Lakin nama ji'ahu wadi'an rumhahu 'alal ardi. Nah, akan tetapi kedatangannya sambil dia itu membawa tombak, ya. Maka itu adalah syarat bimanzilati inkari anna lahum rimahan. Maksudnya gini, 'alal ardi itu ya dengan ketentuan apa? Bimanzilati inkarihi, dengan posisinya dia seperti sedang mengingkari anna lahum rimahan, bahwasanya anak daripada pamannya itu juga punya tombak. Fa'uqid lahul kalam. Maka di situ harus apa? Ditakidkan. Maka kita nggak bisa cuma bilang ke gini. Gimana ya kalau bahasa Arabnya ya? Kalau bahasa Indonesianya gini. Atau ada 3 orang lah, 3 orang. Jangan 2 orang. Saja Diana, saja Yesa, satu lagi. Antum. Ayu. Saja Ayu. Siapa? Mana? Ustazah Ayu. Saja Ayu. Jadi Ustazah Ayu itu tahu nih 2 orang ini bisa menggambar. Paham nggak? Ya. 2 orang ini bisa menggambar. Tiba-tiba Ustazah Yesa bawa alat gambar ke antum. Nah, kedatangannya dia ini bukan sedang mengingkari Ustazah Diana, tapi antum akhirnya menjadikan dia ini orang yang ghairu mungkir sebagai orang yang mungkir. Yesa, Diana juga bisa menggambar. Hei Yesa, sesungguhnya Diana juga bisa menggambar. Padahal kedatangannya nggak sedang apa? Nggak sedang mengingkari kan? Tapi karena ada tanda-tanda dia bawa alat tulis, alat gambar, itu seperti mengingkari saja Diana. Seperti itu. Jadi orang Arab tuh kalau ada tanda-tanda orang yang sedang mengingkari qabilahnya, dia tuh ngomongnya harus pakai taukid. Paham nggak? Paham nggak nih? Hah? Paham ya? Bingung sedikit. Hah? Iya, kayak sudah gitu. Contoh dari sini aja. Kita kan nanti hapus lah ini. Oh, gini aja di sini. Kan nanti ada tipe orang itu yang ghairul munkir. Ada tipe orang yang mungkir. Ghairu munkir itu yang tidak ingkar orangnya, yang tidak ngeyel. Sedangkan yang mungkir itu yang suka ngeyel. Nah, Syakik itu tiba-tiba dia bawa pedang. Syakik tiba-tiba bawa tombak, dan dia itu posisinya ghairul munkir, orang yang tidak ingkar, orang yang tidak mengingkari. Tapi karena dia itu membawa tombak, saat kita jadikan ghairul munkir sebagai orang yang mungkir. Seakan-akan kedatangannya dia itu bawa tombak lagi mengingkari anak pamannya yang juga punya tombak. Maka orang yang melihat dia bilang, Syakik, sesungguhnya anak pamanmu juga punya tombak. Padahal si Syakik udah ngapa-ngapain, nggak ingkar. Syakik cuma datang. Sama kayak Ustazah Diana sama Ustazah Yesi dan Ustazah Ayu. Iya. Keduanya bisa ngegambar. Contohin aja lah. Mau contohin nggak? Ya. Ustazah Yesi ini nggak ingkar, maksudnya. Atau antum gini, misalkan antum ngabarin Dia Diana tuh bisa menggambar. apa ya maksudnya?
Dengar ya sih. Yesi, Diana tuh bisa menggambar. Tiba-tiba Yesa Ustaz, bukan Yesi. oh Yesi ya. Yesi. Apa Yesi sih? Oh salah ya. Nah jadi gini ya. Saja Yesi. Nah, kedatangannya dia bawa alat gambar itu sedang tidak mengingkari, nggak mengingkari, tapi kita jadikan dia sebagai orang yang ingkar. Kenapa? Karena dia bawa alat menggambar. Terus Saja Ayu bilang, Saja Yesa, Kak Yesa, sesungguhnya Diana juga bisa menggambar. Gitu, nggak ada yang dipermasalahin, dia nggak mungkir. Tapi dia nggak mungkir, tapi kita posisikan dia sebagai mungkir karena ada tanda-tanda dia bawa alat menggambar. Sama kayak si Sakit, dia datang cuma bawa tombak. Oke. Tapi dengan datang bawa tombak itu, dia itu dicap sedang mengingkari anak pamannya yang punya tombak juga. Sehingga Maka mengingat itu kayak menandingi gitu ya. iya kayak menandingi lah, atau kayak dia tuh ngeyel lah, atau ketika kita bilang ke si Sakit, anak pamanmu itu punya tombak, terus dia bawa tombak gitu. Dia tuh bukan mengingkari aslinya, cuma bawa tombak aja. Kan kedatangannya dia itu bawa tombak seakan-akan Mengingkari anak apa paman. tombak milik Anak anak pamannya. pamannya. Maka ketika kita bilang lagi ke dia apa? Inna bani amika lahuriman. Sesungguhnya anak pamanmu juga punya tombak. Ini di permainan keadaannya orang aja. Atau kebalikannya, orang yang mungkir kita jadikan ghairul munkir. Contohnya di sini. Wa kada yuj'alul munkiru ka ghairil munkir. Begitu juga ya, seorang yang ingkar kita jadikan orang yang tidak ingkar. Kenapa? Idza kana ingkaruhu, jika pengingkarannya zahirul budlani bil adillah, itu bisa kita bantah dengan dalil, dengan adillah. Kaqauli kaliman yunkiru haqiyatal Islam, sebagaimana perkataanmu bagi orang yang mengingkari hakikat Islam. Kita nggak mesti bilang ke dia pakai taukid. Ada orang ingkar, mengingkari apa? Kebenaran Islam. Maka kita nggak boleh ngomong ke dia innal Islam haqqun. Kenapa? Karena emang agama Islam sudah benar. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari agama Islam, kita posisikan dia ghairul munkir. Jadi kebalikannya, yang tadi dia ini ghairul munkir, tapi kita jadikan dia ini munkir. Yang ini dia ini munkir, kita jadikan ghairul munkir. Karena kenapa? Karena Islam sudah benar. Atau contoh yang lain gini. Antum sama teman antum keluar rumah. Hari ini lah keluar rumah misalkan. Siang hari gitu. Siang hari ya, 2 orang keluar rumah. Tiba-tiba teman antum bilang, matahari sekarang kok nggak panas ya? Nggak terlihat mataharinya. Sedangkan jelas di siang hari matahari menyinari. Apakah kita harus ngomong ke dia pakai taukid? Enggak. Kenapa? Karena udah tahu keadaan sebenarnya bahwasanya hari itu matahari bersinar. Maka kita jadikan dia sebagai orang yang mungkir, kabairil mungkir. Jadi ngomong ke dia nggak usah pakai inna syamsa mudi'ah. Kalian bilang aja asyamsu mudi'ah. Paham nggak? Ya. Emang pembahasan di sini agak ini. Menjadikan orang yang ghairul munkir kepada munkir, dan menjadikan orang yang munkir, menjadikan orang yang munkir ghairul munkir. Inilah. Oh iya. Iya boleh. Nih. Nih, jadi yang pertama itu dia itu keadaannya ghairul munkir. Ghairul munkir. Tapi kita jadikan dia seperti orang yang
Mungkir. Kenapa? Karena ada tanda-tanda dia bawa sesuatu. Bawa apa tadi? Bawa Tongkat. Sehingga kita jadikan goirul munkir apa mun? Mungkir. Sedangkan yang kedua, orangnya diingkar, mungkir. Tapi kita jadikan dia goirul Mungkir. mungkir. Kenapa? Karena kita sudah tahu hakikatnya. Nih, teman kalian ingkar. Kalian keluar bareng sama teman kalian di siang hari. Terus kalian bilang ke dia, matahari sekarang cerah ya. Dia bilang, enggak kok, mana? Padahal mata kalian lihat matahari itu cerah. Kalian nggak perlu bilang ke dia inna syamsa mudhi'ah. Nggak perlu bilang ke dia sesungguhnya matahari bersinar. Nggak perlu, cukup matahari bersinar. Maka kita jadikan orang mungkir goiro mungkir dari lafaz yang kita ucapkan ke dia. Paham nggak? Nah, makanya banyak tuh. Atau hafizah. Banyak. Dia mengingkari hafalannya temennya misalkan. Si Anu udah hafal 30 juz, tapi teman kalian bilang, masa gitu. Padahal kalian sudah tahu hakikatnya dia berjuang 30 juz sudah hatam. Kalian nggak perlu bilang ke teman kalian sesungguhnya si fulana hafizah, nggak perlu. Kalian hanya bilang fulana hafizah. Kenapa? Karena udah tahu hakikatnya, realitanya teman kalian itu sudah habis. Jadi kalian nggak perlu nguras tenaga. Jadi menjadikan orang yang goirul mungkir seperti mungkir dan menjadikan orang yang mungkir goirul mungkir. Oke. Satu lagi. Kita hapus dulu ya. Nanti di tengah-tengah ini kalau mau bertanya, coba tanya aja. Menyantai. Jadi nanti ilmu balaghah itu kita tuh mempelajari situasi seseorang sehingga menuntut kita untuk melontarkan perkataan itu apa gitu. Kalian contoh misalkan ngomong sama orang tua, tiba-tiba ngomong, Nenek makan dulu ya, nih gimana? Hah? Kan itu nggak memposisikan kan? Atau ada orang tua nenek-nenek pok ame belana kupu-kupu ciluk bah. Sedangkan ada orang yang lebih tua dari kalian, kalian ciluk bah. Sedangkan anak kecil kalian ajak serius, tahu nggak? Kemarin saya belajar filsafat, Sokrates bilang kayak gini, jadilah dirimu sendiri. Ke anak umur 2 tahun gimana? Maka nanti ilmu balaghah itu ada hubungannya dengan ilmu psikologi. Jadi Anda tuh tahu psikologi orang. Jadi ini nanti introvert. Iya. Dari omongannya tuh orang tuh bakalan tahu dia ini orangnya kayak gimana. Dia excited kah? Dia introvert intuiting kah? Dia extrovert intuiting kah? Atau baina-baina, kadang introvert, kadang extrovert. Kapan harus ngomong sama teman yang sedih? Kapan harus ngomong sama teman yang lagi ulang tahun? Kapan yang itu ada omongan yang beda. Jangan lagi ulang tahun diceritain wafat ibunya. Ya Allah. Ya kan nggak sesuai kan? Nah itu secara psikologi, makanya ilmu balaghah alaqatuhu bi ilmi nafs. Dia ada hubungannya dengan ilmu psikologi. Makanya ada ulama Azhar itu membuat kitab alaqah ilmi balaghah wa ilmi nafs. Kalian ada yang psikolog, suka psikolog nggak? Hah? Psikolog atau kalian psikopat?
Ya, so. Kalau kita baca coklat. Kamu Messi. saya. Serem. Ahwal musnad ilaih kalau yang di kitab itu dua. Pertama dia mubtada, al-mubtada atau al-mukhbar anhu. Bahasa lainnya apa? Al-mukhbar anhu, yang dikabarkan. Yang kedua al-fa'ilu au naibuhu atau naibul fa'il. Fa'ilu wa naibuhu. Berarti dua. Ahwal musnad ilaih yaitu mubtada atau fa'il yang tadi sudah kita jelaskan. Maka ingat musnad ilaih itu pasti dia isim, nama. Ada juga dia ahwal al-musnad. Ya, apa aja? Oh enggak, jangan pakai ahwal ya. Nanti ahwalnya ada yang lain. Ini musnad ilaih aja. Maaf. Jadi musnad ilaih itu dua. Terus kemudian musnad ada berapa di situ? Empat. Pertama al-khobar, kedua al-fi'l, ismul fi'li, awil al-wasfu, al-mustaqim, marfu'ihi anil khobar. Nah itu di kitab ada kok. 1, 2, 3, 4. Nah nanti keadaan keduanya itu keduanya punya keadaan. Ahwal al-musnad ilaih. Keadaan musnad ilaih itu jadi apa? Atau keadaannya itu nanti dia itu apa? Ada di sini. Oke, kita ambil 4 aja ya. 4, terus ahwal musnad juga nanti ada 4. Tapi sebenarnya banyak, tapi biar ada gambaran. Pertama nanti al-dzikr. Al-dzikr itu berarti musnad ilaihnya, mubtadanya itu disebutkan ketika kita ngomong. Ada nanti al-hadaf, berarti mubtadanya atau musnad ilaihnya dihadaf, dibuang. Atau ta'rif. Ta'rif itu nanti dijadikannya dia ma'rifah, berarti sesuatu yang sudah diketahui. Atau at-tankir, atau kita jadikan dia sebagai nakir. Nakir berarti masih umum. Begitupun dengan ahwal musnad. Dzikr, al-hadaf, at-ta'rif, at-tankir. Paham nggak? Belum? Jinja? Apa jinja artinya? Nggak ada yang tahu? Mengerti gitu? Benar gitu. Kalau mengerti itu ini araso. Bener nggak? Iya. Jadi Anda juga bagus sedikit belajar bahasa Korea. Tapi yang paling susah bahasa Arab. Korea pernah dikit belajar, bahasa Jepang pernah dikit. Saya cuma itadakimasu.
sama hai itu aja. Kalau Korea apa? Bencana yo. Yongseyo. Tapi yang paling susah, kaidah yang paling rumit apa? Bahasa Arab. Karena bahasa Arab tersusun dari nahu, sorof, bala. Di bahasa lain nggak ada. Makanya orang mah karena kaidahnya banyak. Kayak ini aja. Iya betul. Jadi kenapa Al-Quran itu kenapa sulit dipelajari? Iya, Al-Quran itu sulit dipelajari, sulit dipahami karena nggak sembarang orang nanti ngomong. Nggak sembarang orang menafsirkan ayat Al-Quran. Contohnya ayat apa? Dalam Waqaf kemarin ada dalam surat Yusuf, walaqad hammat bi. Itu kalau nggak diwakaf bahaya itu. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Siti Juleha menginginkan Yusuf, begitupun Yusuf menginginkan Juleha. Ini bahaya ini. Iya. Gimana ya, Santa? Iya. Kalian kan kalau ngapal tuh nggak boleh itu di wasol. Nggak boleh. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Nggak boleh. Jadi sebenarnya susunan ayat yang benar itu kayak gini. Walaqad hammat bi laula arra'a burhana rabbi hamma biha. Siti Juleha menginginkan Yusuf. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, hamma biha. Yusuf juga menginginkan karena Juleha parasnya cantik. Seandainya Yusuf nggak melihat kebesaran tanda-tanda Allah, ya berupa apa? Mungkin dikirim malaikat gitu. La taf'al. Ada yang mengatakan kalau dalam Israiliyat di langit itu ada tulisan la taf'al. Ya Yusuf la taf'al. Jangan lakukan. Seandainya nggak ada tanda-tanda kebesaran itu, hamma biha. Yusuf terjerum. Jadi memahami ayat Al-Quran itu butuh daripada alat-alatnya, termasuk daripada ilmu balagh. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidana nadal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim. Qala hiya rawadat li 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu. Ya kan? Tapi surat Yusuf itu memang salah satu ayat favoritannya itu ini. Wallahu khairun hafizah. Wallahu khairan hafizah ya. Khairun hafizah kan? Wa huwa arhamur rahimin. Itu nanti kalian kalau jalan-jalan ke Alexandria itu bakalan melihat mobil-mobilnya itu dengan nama itu. Oke. Lanjut ya. Udah ini dipahami? Kak. Oh iya, siap. Oh, iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Ahwalul musnad ilaih wal musnad. Al-musnad ilaih huwa musnad ilaih itu apa aja? Pertama al-mubtada, al-mukhbar anhu. Yang istilah lainnya al-mukhbar anhu. Yang kedua al-fa'ilu aw naibuhu. Fa'il atau yang menggantikan posisi fa'il. Wal musnadu huwa al-khabaru awil fi'lu aw ismul fi'li awil wasfu al-mustaghni bi marfu'ihi 'anil khabar. Sifat yang tidak perlu disebutkan khabarnya gitu. Atau sifat yang tidak memerlukan khabar. Wa ahwaluhuma itu kembali kepada al-musnad ilaih atau musnad. Keadaan keduanya ada kalanya ad-dzikru disebutkan, wal hadfu dihapus, dibuang, wa ta'rif dima'rifatkan, wa tankir dinakirahkan, wa nahruha dan yang lainnya. Maka yang pertama fadzikru ini membahas tentang musnad ilaih.
musnad ilaih yang disebutkan. Apa? Musnad ilaih yang disebutkan. Nih, di sini kita lagi ngebahas musnad ilaih ya. Al-dzikru. Keadaannya disebutkan. Pertama, likaunihil asla bila muqtadin litarkihi. Karena keadaan aslinya dia itu disebutkan, oke, tanpa alasan untuk ditinggalkan. Berarti pertama nih pembahas al-dzikru. Nah, tujuannya disebutkan pertama karena al-aslu. Asalnya musnad ilaih itu disebutkan. Apa? Asalnya musnad ilaih disebutkan. Contohnya apa contohnya? Muhammadun qaimun. Musnad ilaihnya disebutkan enggak? Mana musnad ilaihnya? Muhammadunnya disebutkan. Muhammadun qaimun. Atau qoma Muhammadun. Mana musnad ilaihnya? Muhammadun. Nah, keadaan aslinya yang namanya musnad ilaih dia dilafadzkan. Nah, dari dilafatkan itu ada tujuannya. Salah satunya adalah, nah ini. Yang kedua, li ziyadatil idah. Untuk menambah kejelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Sebenarnya pada ayat ini Allah cukup bilang ulaika 'ala hudam mir rabbihim humul muflihun. Kenapa lafaz ulaikanya sebagai musnad ilaih disebutkan 2 kali? Tujuannya apa? Li ziyadatil idah. Disebutkannya lafaz ulaika 2 kali untuk menambah kejelasan. Ulaika mereka itu sebagai musnad ilaih, ala hudam mir rabbihim, pada petunjuk Tuhannya. Kemudian Allah menyebutkan yang kedua kalinya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bisa nggak kalau kita cuma bilang ulaika ala hudam mir rabbihim humul muflihun? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kenapa disebutkan 2 kali? Li ziyadatil untuk menambah kejelasan. Atau musnad ilaihnya disebutkan, atau mubtada atau fa'ilnya disebutkan untuk apa? Li ifadatil haibah. Nah, untuk menunjukkan keagungan atau kewibawaan. Untuk menunjukkan apa? Keagungan atau kewibawaan. Kita lihat di ini aja di kitab. Nah, kita lanjut. Nanti dan seterusnya ini. Nah, lihat kitabnya, lihat situ. Maka pembahasan yang pertama ini apa? Musnad ilaihnya disebutkan. Dan ketika disebutkan dalam ilmu balaghah itu ada tujuannya. Kenapa musnad ilaihnya disebutkan? Pertama apa tadi? Emang asalnya al-aslu. Al-aslu dia disebutkan hadara Muhammadun hadirun. Nih Anda bilang nih, Muhammadun hadirun, mana musnad ilaihnya? Muhammadun. Hadara Muhammadun, mana musnad ilaihnya? Muhammad. Kenapa dia disebutkan? Al-aslu, karena asal disebutkan. Yang kedua, untuk menambah kejelasan. Contohnya pada ayat apa? Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga untuk apa? Ibadatil haibah. Untuk menunjukkan kewibawaan. Contohnya ada kata hadarul amir. Telah datang seorang amir. Amir itu apa artinya? Hah? Bisa ketua, bisa raja aja raja. Telah datang seorang raja. Fi jawabi, dalam jawaban orang yang bertanya, hal hadarul amir. Jadi sebetulnya gini. Anak ketika nanya ke antum saja apa ini? Saja Habib, anak nanya ke antum.
hal hadarul amir, antum cukup bilang na'am hadar. Tapi kenapa disebutkan musnad ilaihnya? Kenapa disebutkan amirnya? Untuk mengabarkan kewibawaan. Cukup nggak sebenarnya beliau bilang hadar saja? Cukup. Misalkan nanya ke kalian, hal hadarul amir? Naam hadar. Tapi kenapa kalian jawabannya hadarul amir? Menambah kewibawaan. Atau anda tanya ke kalian, hal hadarul ustad? Enggak, jawabannya yang pertama dulu. Naam hadar. Boleh nggak kalau gitu aja? Boleh. Tapi nggak ada menambah Kewibawaan. ustadznya dan menambah kewibawaan. Coba anda tanya lagi yang kedua kalinya, hal hadarul ustad? Kenapa musnad ilaihnya disebutkan? Menunjukkan kewibawaan. Jadi dalam ilmu balaghah itu yang dibahas bukan hanya tarkib susunan kata. Tapi kita mengucapkan kalimat ini untuk apa? Kayak tadi kalau kita hanya mengabarkan berdiri Zaid, cukup bilang Zaidun qa'imun. Tapi ternyata orang yang mendengarnya apa? Ragu. Apa yang harus kita lakukan? Pakai taukid. Apa yang kita bilang ke dia? Inna Zaidan qa'imun. Tapi ternyata dia mungkir. Apa yang harus kita lakukan, kita yang harus kita ucapkan ke dia? Inna Zaidan laqa'imun. Sebagaimana yang sudah jelas dimisalkan oleh surat Yas, di surat Yas, wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Terus qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Terus qalu apa itu? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum. Sebelum itu. Hah? Ada yang hafal enggak? Astagfirullah. Ingat kita ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'a mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu bala qad ja'an. Hah? Coba buka. Ayat berapa? Ayat 14 kalau nggak salah ya. Rahman syai'in in antum illa qalu rabbuna ya'alaikum. Lihat ayat sebelumnya itu inna ilaikum mursalun. Taukidnya cuma satu, benar nggak? Inna ilaikum mursalun. Tapi setelah ayat kedua, ya sebelah kiri paling atas, ayat 14 betul nggak? 14, 15, 16. Paling atas saya 13. Nah, kemudian ayat selanjutnya qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi ayat yang di atas cuma inna ilaikum mursalun, tapi ayat selanjutnya pakai lam. Ya, inna ilaikum lamursalun. Berarti benar-benar kaumnya ini membangkang. Jadi nanti kalau kalian dakwah atau nasihatin anak, parenting, itu harus pakai taukid. Biasanya orang-orang soleh dulu itu kalau nasihatin anak, pertama itu tentang jangan musyrik kepada Allah. Ya, jangan musyrik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Oke, lanjut. Kenapa musnad ilaih disebutkan? Tujuannya apa? Yang selanjutnya litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Kaqaulika, sebagaimana perkataanmu, Nabiyuna Muhammadun fi jawabi man nabiyuka. Cukup nggak kalian bilang Muhammad? Anak nanya ke kalian,
Man nabiyuka? Cukup nggak kalian cuma bilang Muhammadun? Cukup. Tapi kenapa disebutkan nabiyuna? Karena Ya, agar menambah berkah. Berarti disebutkannya musnad ilaih lit tabarruk, untuk menambahkan keberkah, untuk mengambil berkah. Coba anak nanya ke kalian nih, man nabiyuka? Nabiyuna Enggak, sebelum itu, man nabiyuka? Muhammad Boleh enggak? Boleh. Tapi yang kedua, man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut nabiyuna? Kita masuk Apa? Keberkahan, mengambil berkah. Nah, nabiyuna di situ sebagai apa? Musnad ilaih. atau tujuannya apa? Lirraddi 'alal mukhatab, untuk membantah lawan bicara. Lirraddi 'alal mukhatab. Untuk menjawab, atau raddi itu bisa menjawab pertanyaan lawan bicara. Bisa menjawab ya rod. Rod itu kan artinya yang membantah atau menjawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Ya, setelah perkataannya ini, setelah firman Allah ini, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi di dunia ini kawan-kawan, ada orang itu yang nggak percaya bahwa setelah tubuh kita hancur, tulang kita hancur, nggak bisa dibangkitkan lagi. Itu orang-orang itu ada itu di zaman sebelum Nabi Isa itu. Ya mereka itu zaman sekarang juga banyak. Katanya kalau misalkan ruh itu sudah diangkat dari tubuh, kemudian badan itu hancur, maka di hari kiamat nanti tidak bisa disatukan lagi. Bahkan di sebagian besar kota di Indonesia, di daerah di Indonesia itu mempercayakan itu kan. Makanya apa yang dia lakukan? Ya, dia menjadikan mayat itu sebagai mumi. Ya di Sulawesi ada ya? Ada Suka apa namanya? Toraja. Dia ditaruh di atas di batu dibolongin, taruh Masukin ke mayat, dalam. ya kan? Atau dibuatkan rumah. Iya. Nah, Dan bayangan aku. jadi orang-orang mereka berkata tuh, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang yang telah hancur? Maka apa jawaban kita? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, zat yang menciptakannya pertama kalilah yang akan membangkitkannya, yaitu Allah. Jadi kawan-kawan, di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita tentang umat-umat yang membangkang, sehingga Allah itu ketika berbicara dengan mereka atau Nabi Muhammad itu menggunakan taukid atau menyebutkan mustaqilahnya. Di sini mana yang mustaqilahnya? Qul yuhyi alladzi. Nah, mustaqilahnya itu alladzi. Karena alladzi itu ism mausul, kata sambung. Sehingga dia memerlukan jumlah silah, kata sambung setelahnya, jumlah setelahnya. Maka ada ansya'aha awwala marrah. Jadi kalau ada orang yang bertanya dengan kalian, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur itu? Kalian jawab apa? Qul yuhyi alladzi ansha'aha awwala marrah. Dia yang akan menghidupkan kembali sebagaimana dia menciptakannya pertama kali. Itulah kuasanya Allah. Jadi Allah. Nah, nanti katanya setiap manusia jutaan atau miliaran orang itu nanti disisakan tulang ekornya. Namanya kalau nggak salah ajrud danab. Coba nanti kalian cek ya. Itu nanti setiap manusia yang dikubur itu pasti tersisa tulang ekornya. Tulang ekor itulah nanti ketika hari kiamat dibangkitkan. Nah, ini kuasa Allah ya. Nanti dari situlah muncul lagi tulang-tulang, kemudian badan kita terisi lagi, kemudian kita seperti ini lagi.
Jadi ketika akhirnya kita sudah menjadi manusia seperti ini lagi, ya, kiamat sudah selesai. Karena katanya umat muslim itu, umat Islam itu tidak merasakan kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Jadi sebelum kiamat itu nanti ada namanya asap, dukhon, kemudian kita ini kena seperti angin, lalu kita meninggal semuanya. Sehingga yang merasakan kiamat itu adalah orang-orang kafir. Makanya dahsyatnya kiamat itu Allah jelaskan tuh dalam surat Juz Amma tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila akhir ayat, atau al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Lihat di ayat ini, yauma yakunu nasu kal farashil mabsus. Jadi nanti orang-orang itu pada melayang. Coba. Kalian percaya nggak akan adanya hari kiamat? Iya, karena itu termasuk daripada rukun iman. Nah, setelah hari kiamat, maka kita nanti dihisab. Sebelum dihisab, katanya nanti kita melewati telaganya Rasul. Setelah dihisab nanti kita melewati telaganya Rasul. Makanya dalam surat Yasin itu ada ayat yang sangat menyindir kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti mulut kita ini ditutup karena di dunia ini sering bohong. Ditutup sama Allah. Lalu apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan yang berbicara. Saya pernah ngambil kopinya teman saya pernah. Tapi kalau yang baik-baik, tangan ini digunakan buat pegang mushaf. Masya Allah. Iya. Megang kitab sekarang ini bakal menjadi saksi. Ya Allah, jangan pegang Iya. Jadi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki kita ini akan menjadi saksi. Oh iya, dulu pernah betul. Kaki ini dipakai buat ngaji balaghah, ya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, yang keadaan mustaqilah yang kedua yaitu al-hadfu. Apa? Aduh, dihapus dulu aja. Udah dipotong belum? Belum. Kita dulu potong. Kita nanti adikro al-hadfu sama at-ta'rif aja nanti hari ini. Karena at-ta'rif dia lumayan banyak ya. Kalian lebih suka sorok, nahu, apa balaghah? Kenapa? Apa kata dia? Kalian kan nanti kita sekarang ahwal al-musnad ilaih. Yang pertama tadi apa? Al-dzikr. Al-dzikr ada berapa itu di situ berarti? 5. Ada 5. Ada 5. Satu, dua, tiga, lima. Ini juga bagus, jarinya pas. Tujuannya disebutkan apa? Tujuannya disebutkan pertama al-aslu. Emang asalnya dia disebutkan. Yang kedua Ziyadatil Dia mau Oh. Yang
ketiga Datil haidah. haibah. Yang keempat Tabaruk. tabarruk. Kelima lirati alal motor. Nah, hari ini kita akan belajar al-dzikr dengan al-had. Sebenarnya kan nanti banyak kan? Berarti nanti hari ini kita belajar al-dzikr, ahwal keadaan mustadilah yang disebutkan disebutkan koma tulisan dokter. Al-had Dihapuskan. atau dihapuskan. Nah, berarti kita nanti al-hadaf. Apa alasannya? Apa tujuannya musnadilah itu dihadaf? Kenapa dia itu nanti dibuang, dihapuskan gitu? Ah, di situ ada empat. Yang pertama apa? Lil ihtiraj anil Abbas. Jarang dipakai. Beli yang itu ntar ini kalau nggak dipakai. Nah, tujuan kenapa musnad itu dihapus al-ihtiras anil Abbas. Apa al-ihtiras anil Abbas? Zohiron. Al-ihtiras anil Abbas itu menghindari kesia-siaan. Kaqaulil mustahil, sebagaimana perkataannya orang yang melihat hilal, itu dia cuma bilang al-hilal. Al-hilal. Musnadilahnya dibuang. Apa musnadilahnya berarti? Hadal hilal atau dzalikal hilal. Maka musnadilahnya dibuang. Tujuannya apa musnadilahnya dihadap? Al-ihtiras anil Abbas karena menghindari kesia-siaan. Cukup bilang al-hilal. Cukup. Maka hadanya sebagai musnad ilaih dibuang. Al-had. Apalagi contohnya al-hadbu, untuk tidak teringat kenangan. Bisa. Makanya foto-fotonya dibakar, dihapus, di file-filenya tuh kan, di galeri kan dihapus-hapusin. Iya. Dianggap. Atau waqaqaulika kharajtu faidal asad. Bagaimana perkataanmu gitu kan? Kharajtu, saya keluar, faidal asad. Maka ada asad, maksudnya adalah faidah hadarul asad atau hadir. Si asad hadir. Ketika kalian keluar rumah, kalian melihat asad, nggak perlu kalian bilang dzalikal asad atau hadarul asad atau apa ya enaknya? Ya hadarul asad misalkan. Asad al-asadu hadir misalkan. Kalian nggak bisa kayak gitu, langsung aja bilang apa? Asad. Iya. Kalian lagi keadaan terdesak. Dalikal asad. Al-asadu hadirun, al-asadu hadir. Atau hadarul asad. Kan itu kelamaan ya. Belum dimakan kalian. Cukup kalian lagi lari, makanya ada tuh yang video film itu. Lari ada serigala. Itu ada bahasa Arabnya kan? Bahasa Arabnya apa itu? Salah apa gitu. Makanya kan ketika dikejar serigala. Kalian dulu kan pernah usil, anak dulu pernah usil memang. Ketika ada sarang tawon, anak lempar. Karena nggak bilang ada tawon datang enggak. Tawon. Iya. Al-ihtiraz anil Abbas. Atau kalian ganggu
ngeganggu apalah anjing gitu kan. Anjing. Biasa pagi-pagi di sini kan udah kalian mau keluar tuh udah lapar gitu kan. Kalian bilang anjing atau bukan netes bukan berkata kotor ya. Tapi kalian melihat realitanya ada Anjing. Coba kalian bilang anjing telah hadir, anjing telah hadir. Ya, itu yang pertama. Kenapa alasannya mustaqilah dihadzab? Alasannya yang pertama apa? Al-ihtiraj anil apa? Yang kedua apa? Li ta'ayyunihi haqiqatan. Li ta'ayyunihi haqiqatan, untuk menentukan hakikatnya. Contohnya dalam ayat Al-Quran itu alimul ghaib. Ada ayat Al-Quran alimul ghaib. Ternyata ada yang dihadap, ada yang dihapus mustaqilahnya. Asal katanya Allahu alimul ghaib. Asal katanya apa? Allahu alimul ghaib. Maka lafaz Allah di sini sebagai musnadil ilaih, tapi dihadap. Kenapa? Karena ketika kita bilang alimul ghaib, si hakikat alimul ghaib ini punya siapa? Punya Allah. Ada nggak makhluk yang mengetahui hal-hal yang ghaib? Nggak ada. Hanya Allah. Maka ketika Anda bilang alimul ghaib, otak kalian langsung respon Allah. Makanya tanpa disebutkan Allahu alimul ghaib. Alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi itu bukan? Khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liqaumi liulil albab. Orang-orang yang menggunakan akalnya. Kemudian yang ketiga apa? Untuk apa yang ketiga? Lin walintihazil fursah. Lin intihazil fursah, untuk mengambil kesempatan. Yang walitayyuni hakikatan apa? Artinya Untuk menentukan hakikat. Hakikat musnadilah itu milik siapa? Milik Allah. Atau ya menentukan hakikat lah. Secara hakikat bisa menentukan menentukan secara hakikatnya. Alimul ghaib ini hakikatnya milik siapa? Allah. Atau contoh yang lain, atau bukan lita'ayyuni iddi'aan, untuk menentukan klaim, pengeklaiman. Tahu nggak pengeklaiman? Mengeklaim, mengeklaim orang lain, menganggap, atau apa bahasa enaknya ya? Mengecap. Misalkan ada orang yang pelit, diklaim dia pelit. Bahasanya apa? Ditandain. Ditandain. Tak tandain. Klaim ditandain ya saja. Misal ada orang dicap lah ya, diklaim lah. Pengeklaiman. Iya, lock out. Misal ada artis Korea, diklaim cakep. Contohnya siapa? Contohnya Bae Suji. Langsung. Atau contohnya Han Suhi, dicap cakep. Atau contohnya Song Hye Kyo. Atau artis Indo Mahalini diklaim cakep gitu. Ayo Azhari. Iya, contohnya saja Ayu Azhari. Kalian lah yang bilang, yang mengeklaim kalian. Iya, dari temennya. Kayak Ustazah SD. Karena kalau ustadz yang bilang nanti bahaya. Semalaman nggak bisa tidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Contohnya nih, Wahabul Uluf.
itu ay fulanun. Asal katanya itu fulanun. Fulanun, si fulan, si dia. Wahabun. Kapan situ? Wahabul ulub. Nah, kalian cukup bilang wahabul ulub karena wahabul ulub ini sudah menjadi kebiasaan si fulan. Sudah dicap si fulan tuh wahabul ulub. Si fulan orangnya sangat berhati-hati. Wahabul ulub sangat hati-hati. Atau ketika kalian melihat teman kalian emang yang udah dicap cakep, kalian bilang Jamilah, udah cukup. Padahal kalian ingin menginginkan, contohnya Aisyah, Jamilah. Ada nama orang Aisyah, terus dia cakep itu. Jamilah, itu udah cukup. Kenapa? Karena Jamilah ini sudah diklaim untuk siapa? Untuk Aisyah. Oh, kayak gini kan. Cute. Cute. Gila cute. Oh, enggak? Nah, kemudian yang ketiga itu untuk apa? Intihazil fursah, untuk mengambil kesempatan. Kaqauli Sayyad, sebagaimana perkataannya seorang pemburu, dia cuma bilang gozal, gozal, kijang, kijang gitu. Enggak, dia enggak bilang dalika gozal, dalika gozal. Asal katanya tuh dalika gozal, maka mustagilahnya dibuang atau dihapus, yaitu dihadap. Kenapa mustagilahnya dihadap? Untuk mengambil kesempatan. Untuk mengambil kesempatan. Karena kalau dia bilang dalika gozal, keburu. Jadi kalau pemburu itu dia tuh kata-katanya simpel. Rusa, udah, bonam, udah. Nggak perlu menyebutkan mustaqilahnya. Dalika bonamun, dalika, itu kelamaan. Karena untuk mengambil kesempatan cuma disebutkan ininya aja, khobar. Kenapa? Gozal, gozal misalnya. Gozal, gozal. Apalagi contohnya selain itu? Mengambil kesempatan contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Selain daripada berburu. Antri makan. Oh, bakso. Oh iya, itu betul. Abang tukang bakso lewat, kan udah bilang ini. Iya, bukan tukang bakso. Dia Bukan tukang bakso. kan tukang bakso lewat nih. Dia cuma bilang bakso, bakso. Nggak bilang ini bakso, ini bakso. Ada nggak yang tukang bakso bilang ini bakso? Nggak ada. Woi. Bakso. So bakso tayo. Enggak. Sate. Waduh. Sate tak ye. Sate. Belajar, belajar. Atau ada makanan enak, gorengan, gorengan. Kan baru keluar, kalian keluar kan keluar. Gorengan, gorengan, gorengan. Risol. Padahal kalian bilang itu risol, itu risol. Ini risol, ini risol, itu kelamaan. Risol. Apalagi selain itu? Coba kalian kasih contoh yang tidak ada di sini. Celebus. Di otak dia celebus. Apa itu celebes? Gorengan. Oh, gorengan. Celebes apa itu? Kemudian di musala Ustaz yang tempat gorengan. Nggak tahu. Hah? Tempat makanan ini. Nama tempat. Iya, Namanya Cilibes. Cilibes. celebus. Oh gitu. Karena nggak suka gorengan. Ya enggak.
Kalau dia ngasih. Cara kayaknya lebih. Saya jarang makan gorengan Jadi soalnya. kayaknya kalau sholat dari sholat. Kalau usah, alah guys, ini. Soalnya kalau makan gorengan kebanyakan pusing. Oh, pantas. Tunggu Kak Cleo. Kalian tuh kalau sering pusing berarti tensinya naik. Banyak minyak lu. Jadi kalori daripada gorengan ketika satu gorengan itu minyaknya. Kebanyakan video ini. Minyaknya itu ya Allah. Nah minyak itu mempengaruhi kepada otak. Jadi ketika kebanyakan minyak itu enak. Pertama nanti tubuh kalian itu responnya kenyang tapi nggak enak. Yang kedua akhirnya lari ke otak sehingga pusing gitu. Bawaannya ngeliam nanti pengen jatuh atau apa. Itu karena kebanyakan minyak. Wah, ilmu. Jadi makanya orang Indonesia itu kan sarapannya bergoreng-goreng. Ya. Misalkan sarapannya bakwan, sarapannya tempe goreng, sarapannya nasi goreng. Yang bagus itu sarapannya buah. Apel. Ini kalian belum nyoba ya? Karena selama di Mesir sering sarapan pakai apel. Kenapa Ustaz? Hah? Karena semalaman kita tidur, kemudian lambung kita kok jadi sebenarnya. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Jadi lambung kita kan bekerja terus menyisakan sisa-sisa kotoran. Kemudian kalau makan apel itu membersihkan. Iya. Iya, biasanya habis nonton film ini ya, Ustaz, animasi yang Pokoknya apel. Atau Yang ngomong sendiri. sarapan yang bagus tuh apel sama yogurt. Yogurtnya yang sadar, yang nggak ada rasa buah. Iya, Oh, original. Yang yogurtnya tuh kalau di Mesir putih sama biru aja. Oh, yang ori. original. Yang original gitu. Kalian kayaknya nggak suka ya? sendiri. Hah? Bukan. Oh iya, Juneh ya namanya. Junai. Apa aja? Ada cake. Atau full. Kalian udah makan full belum? Saat itu udah nyoba full. Full sama ish. Kacang. Zarfia is. Belum. Sazi, mereka belum nyobain full. Udah. Full. Full Mesir. Nggak Iya. cocok Ustaz. Oh, nggak cocok. Lidahnya nggak bisa. Oh, itu protein. Lanjut Sazi. Tanya aja. Kalian beneran top Mia? Oh, yang kayak bakwan. Bakwan Mesir. Ah. Nggak bisa masuk. Nggak cocok. Nggak bisa masuk. Apalagi Coba kalian dari sekarang, Gimana? ya maksudnya sarapannya pakai buah. Dan itu nanti makan nasinya setelah zuhur. Oke, mari kita coba. Kita program diet kita. Tapi emang awal-awal agak lemas gitu. Tapi sehat. Tapi sehat. Maksudnya aktivitas kita sehari itu kuat. Makan aja dari pagi itu baru makan yogurt sama tempe dikukus dua. Dikukus bukan Iya. Kalau digoreng sama aja. Iya kan kalau digoreng Kan ada minyaknya. Iya, kukus. Bukan direbus. Kukus kan kalau direbus kan dikasih air. di oven. Kalau dikukus tuh dia Iya, ada di bawah. Oh, dan itu kalian kalau aktivitas dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam bakalan fit aja gitu. Iya. Coba. Beda dengan makan nasi banyak, itu cepet ngantuk. Iya, ngantuk banget. Karena zat besi yang mengalir Mengalir ke ke Apa kita butuh energi? Hah? Atau butuh energi dari karbohidrat dari Iya tapi jangan terlalu besi. Tapi Over. jangan terlalu banyak. Katanya sih gitu. Oh, kesana nih. dari gorengan. Tadi kok ke gorengan gimana nih mas? Oh iya, gara-gara tukang bakso. Celebes. So iya tuh. Coba kalian nyoba selama di Mesir ya. Tapi jangan sering-sering. Nanti kalian sakit awal-awal emang sakit perut. Tapi untuk kesehatan bagus. Makanya alhamdulillah anak nggak pernah diinfus selama hidup. Kalian pernah diinfus nggak? Ini pernah. Oh, iya. Saat ibu ada orang yang punya mah.
aman, dia tetap membersihkan kotoran-kotoran khusus semalam. Makanya nanti 15 menit, 20 menit setelah makan itu langsung mengeluarkan semuanya. Iya, enak. Tapi kan karena kita udah kebiasaan, akhirnya kita nasi uduk, nasi goreng. Gado-gado. Sehingga di jam 11 siang itu kan kita udah ngantuk, Bener-bener. udah berat. Kenapa ini? Ini menurut pengalaman Anda ya. Kalian nanti nyoba apel satu yang warna hijau atau yang warna merah, sampai zuhur kalian gak makan apa-apa, cuma apel aja, air putih 2 gelas. Itu kalian gak ngantuk sama sekali. Mari kita coba. Lapar aja. Ya. Tapi kalian nanti fokus baca buku, baca ini hafal Quran. Ditambah biskuit boleh. Gak boleh. Perut kosong gak boleh makan yang biskuit gitu. Perut kosong gak boleh makan donat. Ada lagi ya. Iya, jadi kalian kalau habis bangun tidur pagi-pagi makan donat, itu sebenarnya buat kesehatan gak bagus. Ya Allah. Anak gak pernah makan donat pagi-pagi. Sampai kau bangun. Makanya aku nggak mau makan kan pedas. Kita mau buat suka aja. Itu juga apa? Menjaga berat tubuh gitu. Nanti nggak terlalu over, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu kurus juga. Oh. Ada Mas Mangku di sini. Oke. Yang selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya yang terakhir. Kenapa mustatilah itu dihapus, dihadap lidikil makom? Karena keadaan terdesak atau situasi sulit. Contohnya apa? Contohnya ini qala li kaifa anta qultu alilun. Kan mereka bisa. Qala li kaifa anta, apa di situ? Kultu. Qultu alilun. Alin Alilun. Ini kawan-kawan, ini ada yang dihadap, mustadilahnya dihadap. Qala li kaifa anta, dia berkata, dia bertanya kepadaku, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Qultu alilun, saya sakit. Aku jawab saya sakit. Nah, ini ada yang dihapus. Asal katanya ana alilun. Ana di sini dia musnad ilaih. Kenapa dihapus? Ana lidikil makom, karena keadaan lagi sakit, jadi dia nggak bisa bilang ana alilun, cukup bilang alil. Oke? Jadi makanya kalian kalau lagi sakit ditanya gimana kabarnya, sakit, nggak bilang saya sakit, karena lidikil makom. Nah, hari ini kita cukupkan, berarti keadaan musnad ilaih yang kita bahas dua. Pertama, dia itu disebutkan adzikr, kedua dia itu dihadap. Adzikr kenapa disebutkan? Ada tujuannya. Pertama, karena emang adzikr dia itu asalnya disebutkan Muhammadun hadirun, hadara Muhammadun. Maka Muhammadun di sini sebagai apa? Musnad ilaih. Atau tujuannya li ziyadatil idham, untuk menambah kejelasan. Ulaika ala hudam Ya Rabbihim wa ulaika humul muflihun. li ifadatil haibah,
jawaban bagi orang yang bertanya hal hadarul amir, maka kita menjawab na'am hadarul amir. Padahal sebenarnya kita udah cukup bilang na'am hadar. Tapi kenapa disebutkan amir? Kewibawaan. Atau untuk litabaruk pada jawaban orang yang bertanya man nabiyuka? Nabiyuna Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup nggak bilang Muhammad saja ketika ada yang bertanya man nabiyuka? Muhammad cukup. Tapi kenapa disebutkan nabiyuna? Ketika kita menyebutkan nabiyuna, atau ketika kalian ditanya man ustazuka, siapa ustadmu? Ustadi, Ustad Fitra. Sebenarnya kan atau lirad alal mukhatab, jawaban untuk lawan bicara atau bantahan bagi mereka yang bertanya kul mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Maka jawabannya apa? Kul yuhyi alladzi ansha'aha. Di mana mustadilahnya di situ? Alladinya mustadilah disebutkan. Kemudian yang kedua, keadaan mustadilah adalah al-hadr, yaitu dihapus. Kenapa dihapus? Ada tujuannya. Tujuan yang pertama, dihapusnya musnadilah al-ihtiraj anil abas zahiran, menghindari kesia-siaan bagi orang yang melihat hilal. Cukup dia bilang al-hilal. Bagi orang yang melihat asad cukup bilang al-asad. Fa'idha kharajtu fa'idal hasad. Gak bilang kita dalika al-asad, enggak. Atau lita'ayyunihi hakikatan, untuk apa? Menentukan hakikat. Ketika ada orang yang mengatakan alimul ghaibi, hakikatnya alimul ghaibi yang mengetahui dunia ghaib siapa? Allah. Maka ketika kita hapus lafaz Allahnya, itu sudah mengerti bahwa yang dimaksud adalah Allah. Hanya di dalam Al-Quran apa? Alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah yang mengetahui alam yang gaib dan alam yang nyata. Maksudnya adalah nyata. Maksudnya adalah yang dapat dilihat oleh indera, yang dapat dilihat oleh fisik. Sedangkan yang gaib metafisik, yang tidak dapat dilihat. Kemudian kenapa dihapus? Lintihazil fursah, untuk mengambil kesempatan. Sebagaimana perkataannya seorang pemburu. Ketika dia memburu sama temannya, dia cuma bilang gozal. Dia cuma bilang, apalagi selain gozal, gonam, kirdun, tuyur. Nggak bilang dalika tuyur, dalika asad, dalika gonam. Nggak bilang gitu. Karena apa? Karena kalau banyak ngomong nanti hewannya lari. Keburu. Jadi kalian kalau misalkan nanti punya teman, kemudian nanti kalian mengadakan soyat, berburu, itu harus pakai kata-kata yang simpel. Mustadilahnya dihadap, cuma ditampakkan apa yang dilihat saja. Nggak bilang kalian dalika gozal, nggak perlu. Gozal. Karena keadaannya seperti keadaan. Kemudian yang terakhir, kenapa mustadilah dihadap? Lidikil maqam. Qala li kaifa anta? Dia bertanya kepadaku, bagaimana keadaanmu? Qultu alilun, saya jawab sakit. Asal katanya apa? Qultu ana alilun. Ada yang ditanyakan? Jadi sebelum itu ana mau kasih cerita nih tentang pemburu. Mau nggak nih dengar? Jadi dulu ada pemburu, ada seorang raja. Ini menceritakan tentang penerimaan takdir. Garis takdir yang sudah ditentukan. Jadi ada seorang raja, hobinya tuh berburu. Akhirnya dia ngajak pengawalnya,
kayak pengawal, ayo kita berburu. Siap tuh, dia bawa tombak, dia bawa apa lagi kalau berburu? Panah. Enggak, kan zaman dulu ada pistol. Tombak, panah, pokoknya alat-alat berburu lah ya. Pisau segala macam. Nah, sampai di mana? Di hutan. 3 hari itu belum dapat apa-apa. Jadi akhirnya si raja nanya ke pengawalnya, bagaimana nih pengawal? Kita sudah 3 hari nggak dapat apa-apa. Jawab pengawalnya apa? Sudah takdir, bagusnya, harusnya begini. Oke, kata raja, kita tambah seminggu. Ditambah seminggu tuh sama si raja. Selama seminggu di hutan nggak nemu apa-apa kecuali burung lewat. Akhirnya dipanah sama raja, burungnya lari nggak kena. Terus raja nanya lagi ke pengawal, bagaimana nih pengawal? Sudah seminggu. Jawab pengawal apa jawabnya? Sudah takdir, bagusnya, harusnya begini. Ya udah, kita tambah selama 20 hari. Selama 20 hari, di hari yang terakhir, si raja ngeliat domba, besar dombanya. Karena dia pengen dapat hasil dari buruannya selama di hutan, dia benar-benar apa? Benar-benar ngarahin kemampuannya untuk mendapatkan domba tersebut. Apa yang terjadi? Dombanya kabur, rajanya masuk ke dalam sumur. Jarinya terjepit batu, akhirnya patah satu. Naik ke atas ketemu pengawal. Bagaimana nih pengawal? Sudah 20 hari gak dapat apa-apa. Jawab pengawalnya. Jawab pengawalnya apa? Sudah takdir, bagusnya, harusnya begini. Rajanya marah. Kamu nih ngomongin takdir aja, pulanglah ke kerajaan. Si pengawalnya di penjara. Kamu saya penjara karena saya kesel sama kamu ngomongin takdir aja. Ya udah raja, kalau saya di penjara sudah takdir, bagusnya, harusnya begini. 3 bulan. Ya nggak apa-apa raja. Mau 1 tahun juga nggak apa-apa raja. Akhirnya apa? 2 bulan raja berobat sembuh. Jadi sembuh dari penyakitnya, tapi jarinya hilang. Nah, jiwa berburunya kan masih ada. Akhirnya dia berburu sendirian tanpa ngajak pengawal karena kesel ngomongin takdir terus gitu. Akhirnya dia berburu. Nah, menjelang maghrib dia ditangkap sama suku pedalaman. Mau dijadikan sesembah bagi leluhur mereka. Si rajanya mau dijadikan sesembah bagi leluhur mereka. Dibawalah, diikat si raja. Ketika mau dipotong, mau digorok, mau disembelih, pemimpin sukunya bilang, jangan dulu disembelih. Tuhan kita nggak suka yang cacat. Coba periksa dulu. Dari ujung kepala sampai tangan, akhirnya nggak ada jarinya. Apa yang dilakukan sama suku pedalaman? Nggak jadi disembelih, dilepaskan si raja. Malam-malam dia pulang ke kerajaan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mengeluarkan si pengawal. Keluar, kata si raja. Pengawal keluar, ada apa raja? Katanya 3 bulan. Diam. Maka si raja apa? Menceritakan kejadian tadi siang atau tadi sore diceritakan panjang lebar sama si pengawal. Akhirnya si pengawal paham. Terus si rajanya bilang ke si pengawal, hikmahnya kamu ini di penjara apa? Apa kata si pengawalnya? Andai kata raja waktu itu nggak marah sama saya, tadi siang saya diajak berburu sama raja, kemudian kita ditangkap sama suku pedalaman, nanti saya yang jadi tumbal karena saya memfisiknya utuh raja. Itulah apa yang sudah disebutkan sama si pengawal. Sudah takdir, bagusnya, harusnya begitu. Kita nih sudah habis Quran, sudah takdir, bagusnya, harusnya murojaah. Atau kita udah takdir ke Mesir, sudah takdir, bagusnya, belajar, harusnya begitu. Nerima takdir. Masuk maskan Hupas, sudah takdir, bagusnya, harusnya begitu. Ikutin aturannya, pagi-pagi bangun sholat subuh berjamaah, ngapal, terus
setoran, siangnya baca kitab, siangnya belajar, itu sudah takdir. Maka apa yang harus kita lakukan? Menerima. Sebagaimana si raja menerima dan pengawal menerima dirinya di penjara. Wallah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Ustaz, kan kita sebagai manusia harus berusaha. Dia kan kayak nerima-nerima aja gitu. Mungkin si raja tuh sebetulnya dia nggak ada effort sih buat nyari gitu. Emang nggak boleh kayak gitu, Ustaz? Boleh aja. Maksudnya kan karena dia marah di penjara akhirnya. Dia takdirnya emang udah di penjara. Andai kata dia kalau nggak di penjara, Iya. dia yang beli. Itulah perkataan yang diucapkan sama si pengawal. Sudah takdir, bagusnya harusnya Begini. Maksudnya si pengawal tuh pengen ngajarin kita bagaimana kita menerima Takdir. Kalau kita diciptakan sebagai laki-laki, sebagai perempuan udah takdir. Kemudian kita orang pulau mana itu udah takdir. Ibu kita siapa, adik kita siapa, guru kita siapa, teman kita siapa, itu udah takdir. Jodoh kita siapa, itu udah takdir. Bagusnya harusnya begitu. Maksudnya adalah Menerima. Allahu a'lam bishawab. Allahumma sholli lagi nanti setelah ujian ya, karena ayah ada juga mohon doanya. Sebentar lagi anak mengadakan ujian semester akhir. Tahun ini insya Allah selesai. Amin. Semoga dimudahkan. Amin. Dalam menjawab pertanyaan. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Afwan Ustaz. Atina hamasa. Hamasa Ustaz. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja yang belum paham ya. Nanti bisa nomor Anda udah ada